Mentok datang ke ulama, Ustaz ini mau beli rumah masih kurang 500 juta ini. Mentok saya ini, gimana caranya? Nanya sama ulama. Ya ulamanya akan jawab, waduh kalau urusan duit Anda lebih paham. Ya, urusan duit Anda lebih paham. Tapi kalau tanya caranya, kita ini banyak kurangnya. Jadi kalau kita ini kena masalah, wajar atau gak wajar? Wajar. Solusinya di mana? Wa may yattaqillaha. Solusinya di Allah. Caranya membayar Allah. Innallaha ashtara. Allah telah membeli. Allah telah membeli. Orang-orang yang beriman ini jiwanya dibeli. Makanya cara membayarnya bagaimana? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya dalam hati. Nomor satu, perbaiki hatinya. Hatinya tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya percaya sama Allah. Hatinya yakin sama Allah. Sedikit pun gak ada keraguan. Jadi kalau Allah udah bilang takwa itu solusimu, jangan mikir solusi yang lain sebelum memperbaiki takwa. Tapi kita enggak. Takwa itu kalau udah mentok, cek saldo sekian, dah cari hutangan nih gak cukup nih, sekian. Itu yang bisa dihutangin. Mentok baru takwa. Mentok datang ke ulama, Ustaz ini mau beli rumah masih kurang 500 juta ini. Mentok saya ini, gimana caranya? Nanya sama ulama. Ya ulamanya akan jawab, waduh kalau urusan duit Anda lebih paham. Ya, urusan duit Anda lebih paham. Tapi kalau tanya caranya, ya nggak ada cara selain takwallah. Usaha itu udah nggak usah dibicarakan. Namanya orang hidup ya bekerja, orang hidup ya berusaha. Islam nggak pernah mengajarkan orang jadi pengangguran. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh duduk zikir terus. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh sholat terus. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh baca Al-Quran terus. Enggak. Tapi ada waktunya sholat, ada waktunya baca Al-Quran, ada waktunya zikir, dan waktunya besar, waktunya banyak. Cari penghidupan tuh waktunya nggak usah banyak-banyak, tapi berkah. Rugi waktu 12 jam untuk cari duit itu rugi. Lah menikmatinya duit berapa jam? Biasanya pensiunan itu umur berapa tahun? Saya soalnya bukan bekerja pakai pensiunan, nggak punya pensiunan. 55 tahun, 58 tahun. Pensiunan kalau di pegawai negeri itu berapa tahun? Berapa? Usia pensiun? Rata-rata berapa? 58. 68 atau 58? 58. Ya, nanti kalau salah ini pemirsa yang ngomong, saudara-saudara. Saya nggak paham. Anggap 58 tahun pensiun, betul? Ada dana pensiun kan? Berarti artinya baru menikmati, betul-betul menikmati hidup tanpa bekerja usia 58 tahun. Nggak ngantor jam 8 pagi, nggak pulang jam 4 sore, itu usia 58 tahun. Rata-rata orang meninggal umur berapa? Loh, saya cuma nanya. Kok pada ketawa kenapa? Umur berapa? 60 tahun. Berarti menurut usia pensiun tadi ya, itu berarti menikmati hasil kerja itu berapa tahun? 2 tahun. Sisanya milik siapa? Ahli waris. Betul ya? 2 tahun. Coba kalau hitung-hitungan matematika, kalau kita ngitungnya seperti ini, kita membuat hidup kita seperti ini, rugi atau enggak rugi kita? Rugi. Ya kalau udah kerja pulang jam 4, sampai ke rumah jam berapa? Kehidupan kita berapa jam? Berapa jam? Makanya sistem hidupnya orang zaman dahulu tuh indahnya luar biasa. Ya, indahnya luar biasa. Kerja itu enggak lama-lama, tapi kumpul dengan keluarga itu yang lama-lama. Saya bercita-cita nanti kalau saya jadi presiden tahun 70.000 Masehi. Karena butuh pelan-pelan untuk merubah menjadi suatu yang kebiasaan itu kan dirubah kan ya, tidak gampang tuh ya, pelan-pelan. Nanti jam ngantor itu bukan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Saya buat nanti jam ngantor itu jam 9 sampai jam 12 siang. Setelah itu pulang semua. Selebihnya work from home. Oh iya. Betul kan ya? Sebenarnya work from home. Ngantor cuma 3 jam sudah cukup. Ya sudah cukup. Jasad perlu dipertemukan.
Selebihnya nyantai aja, kerja dari rumah, kerja sambil ngobrol sama anak, kerja dengan pasangan hidup. Sehingga waktunya nggak terbuang untuk bersama orang lain terus. Di kantor kan sama orang lain. Kalau work from home kan bisa bersama keluarga. Ini salah satu hikmah adanya COVID-19. Ya, salah satu hikmah. Nah, ikhwani rahimakumullah, sekarang saya mau nanya nih. Ini sudah waktunya Isya ya, alhamdulillah. Saya paling senang masuk Isya pas materinya habis. Anda kok tampak nggak senang, kenapa? Boleh dilanjut? Dikit. Nanti insya Allah bulan depan ketemu lagi. Saya sekarang mahal dikit kok. Tatap mukanya. Nanti kan yang di online kan banyak ya. Insya Allah bisa terus ngasih kajian online. Panjang umur sehat walafiat, amin. Ya pokoknya janjian ya. Anda yang meninggal duluan saya nyusul. Nggak mau janjian tuh ya. Urusan meninggal Beb jangan gitu Beb. Insya Allah panjang umur semua gitu ya. Loh kalau gini loh. Saya kan pengen sebagai ya dianggap guru kan ya. Murid yang baik itu kalau gurunya mau datang kan dia nyiapin tempat dulu kan ya. Iya, masa gurunya suruh berangkat duluan kan nggak bagus. Yang bagus kan muridnya berangkat duluan, nyiapin tempat, beresin, tim penyambutan, betul kan ya? Kenalan dulu dengan malaikatnya, guru saya mau datang gitu kan ya. Nggak perlu ditanya, saya wakil menjawab kan begitu ya. Nanti gurunya datang udah beres semua. Nah, itu cita-cita saya begitu. Oh ya, karena dikatakan Nabi SAW, orang yang baik, Islamnya baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amalu, umurnya panjang, amalnya baik. Makanya cita-cita saya minta sama Allah minimal umur saya itu sepanjang kakek saya. Kakek saya 93 tahun. Pengennya begitu, sehat walafiat, fitaatillah, bahagia. Nah, Anda berangkat duluan. Ya, saya 93, Anda 92,9 gitu loh ya. Artinya podo-podo panjang umur semua. Ya, semua panjang umur, sehat, fitaatillah, insyaallah bahagia. Tapi saya mau tutup dengan pertanyaan dulu. Jadi tadi yang ngasih solusi, siapa yang bisa ngasih solusi? Allah. Betul. Sumber masalahnya di mana? Kita. Ya, sumber masalahnya di kita. Cuman seringkali kita kan nggak lihat sumber masalah toh. Kita seringkali lihat sumber masalah itu yang buat masalah, bener kan? Istri marah-marah, suami marah-marah, anak rewel, iya, ban pecah kita salahkan paku. Betul ya? Ini orang buang paku sembarangan, kita salahkan paku, ban pecah kita salahkan paku. Ada orang naik motor nabrak kita salahkan orangnya. Kita salahkan orangnya, ini zahir. Ya memang wajarnya orang begitu, tapi itu wajar yang salah. Nomor satu seharusnya kita nanya sama diri kita sendiri, kenapa ban saya kena paku? Hari ini ngapain saya? Kemarin saya ngapain? Nanti yang menyelesaikan masalah itu kesadaran kita akan perbuatan kita yang nggak beres, minta ampun sama Allah, perbaikin, selesai. Jadi banyak nih istri-istri yang nanya sama saya lewat WA nih ya. Habib suami saya begini, Habib suami saya begini, saya udah. Ya Allah, ya Karim. Wahai para ibu, janganlah engkau mengatakan saya sudah. Coba cek sudah yang paling awal dulu. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirimu terhadap dirimu dan suamimu sudah jalankan belum? Kewajiban yang Allah wajibkan pada dirimu nomor satu adalah sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, cek hutang puasa Ramadan Anda yang belum lunas itu berapa? Yang numpuk sampai tahun berikutnya berapa? Yang udah numpuk 5 tahun nggak Anda bayar itu berapa? Bereskan itu. Ya bereskan itu. Mulai kewajiban yang paling wajib. Kemudian haji ila baitillah. Anda punya uang, Anda mampu, maka Anda wajib haji. Tapi yang tidak Anda tunaikan, ini adalah kewajiban yang paling utama. Zakat, berapa zakat Anda keluarkan? Sudah dikeluarkan benar atau belum nih zakatnya nih? Udah belum? Kemudian tutup aurat. Diwajibkan oleh negara pakai masker jalan. Diwajibkan oleh Allah Ta'ala tutup aurat, nggak jalan. Masya Allah. Denda oleh tim COVID, alhamdulillah tim COVID kerjanya bagus. Berjalan orang akhirnya pakai masker bagus, tapi subhanallah aurat dibuka, nggak takut sama azabnya Allah Ta'ala. Kewajibanmu lo terhadap dirimu sendiri jalankan dulu. Kemudian kewajibanmu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kewajibanmu kepada pasangan hidupmu. Masang wajah yang enak dilihat sama suami, senyum sudah belum itu? Ya, hati yang diberikan seutuhnya buat suaminya udah atau belum itu? Cek semua itu. Kalau semua sudah kamu lakukan, baru kamu cek perbuatan kamu yang nggak baik lainnya dulu. Apa ya yang salah ya? Apa yang salah? Kalau semua sudah kamu jalankan, gak ada yang salah, suamimu masih gak beres, itu cara Allah mengangkat derajatmu yang setinggi-tingginya. Kamu diajarin sabar sama suami yang seperti ini. Sabarlah,
aku akan mengangkat derajatmu yang luar biasa. Insya Allah suaminya cepat meninggal, saudara-saudara. Loh, bisa nggak begitu? Bisa, karena istrinya bener, ini sama Allah dikasih ganti, ini suami nggak layak, ini suami nggak beres, nggak layak, ini solihah, ini solihahnya luar biasa, ini salah luar biasa, ini taat luar biasa, ini bejatnya luar biasa. Ketika istri ini sabarnya luar biasa, maka Allah pun jadikan suami yang nggak ada, cus, diganti. Wah, tiba-tiba dikasih ganti ustadz yang ganteng, Masya Allah, yang menyenangkan. Dikasih pengusaha yang sukses, yang taat pada Allah Ta'ala, yang menyenangkan. Ya akhirnya suatu saat duduk berdua bersama suami barunya pengusaha tadi gitu ya. Terus dia ngomong, Mas, alhamdulillah engkau adalah anugerah Allah bagiku. Wah, Masya Allah. Karena teringat masa lampaunya ya, masa lampaunya, alhamdulillah. Sang suami juga ngomong, sama di, engkau adalah karunia Allah terbesar yang diberikan untukku. Masya Allah. Terus tidak lama meninggal bareng. Sudah panjang umur ini, udah kakek-kakek, nenek-nenek. Yang penting perbaiki diri kita. Jangan nanya haknya, hak kita, tapi tanyalah hak orang lain sudah kita penuhi belum. Jangan tanya kewajiban orang lain kepada kita. Kewajibanmu sama orang lain udah belum. Nah kita kebanyakan yang diteliti orang terus, dirinya nggak diteliti ya.